Lain kali, kalau panggil saya Ani, jangan Nona. Tapi Nona kan majikan saya. Iya, tapi yang gaji kamu kan bukan Ani, melainkan ayah. Nona ini ada-ada saja. Hei, ku peringatkan sekali lagi. Kalau manggil saya A-N-I, Ani. Baik Nona, Ani. Pikirkan, hanya demi negara yang dia buat, hanya demi rakyatnya tidak perang satu sama lain, dia korbankan dirinya. Kita nggak boleh ngomong keluar, padahal banyak yang waktu itu mau menginterview dari luar negeri. Apa kejadiannya Bung Karno? Kita semua tutup mulut demi republik ini. Tahu? Jangan asal ngomong tahu. Pakai hati nuranimu. Kalau orang tuamu dibegitukan, apa rasanya? Tapi karena bapakku sendiri bilang, jangan melawan. Kalau nanti pecah perang, saudara, pasti yang luar akan datang. Gombal. Lupa sejarah. Saya minta maaf betul sama teman-teman dari luar negeri yang sudah datang untuk tahu who is Soekarno. Saya cerita bahwa itulah Bung Karno. Coba, masa nggak ada hati nurani sama sekali kalian? Hanya lip service, hanya di mulut aja. Nggak ada saya lihat orang yang matanya tuh terang benderang sekarang. Kalau udah kelihatan mata tuh terang benderang, itu berarti jiwanya pun terang benderang. Coba aja lihat Bung Karno, mana gambarnya? Matanya itu bersih, nggak bureng. Mau disebarkan silakan, gitu aja saya. Aku tahu, pasti sebagian besar dari kalian kesal karena Roy Suryo dan teman-temannya nggak jadi ditahan. Kau tahu kok, Bung? Karena kita punya perasaan yang sama. Bayangkan kalian, menanti-nantikanlah kita dari jam 10 sampai jam 7, 9 jam. Awak pantau lah dari jarak jauh ya kan, sebentar-sebentar lihat handphone, sebentar-sebentar lihat handphone. Mana lah orang ini kok gak keluar-keluar. Yang keluar dari pihak kepolisian menyampaikan bahwa mereka bertiga boleh pulang. Tapi jujur aja aku bilang, kalau aku sih B aja ya, biasanya. Kenapa? Karena pada siang hari, ya, waktu itu kalau nggak salah sekitar jam 2 ya, itu si Vicky lagi live ya, lagi live di YouTube ya, terkait situasi terbaru ya di Polda Metro Jaya ya. Jadi dia ikut memantau. Kita semuanya sebagian besar ikut memantau. Ya, cari bahan materi lah, namanya konten kreator. Ya, dia tanya sama aku, Pung, gimana menurut Opung? Mereka langsung ditahan, ya, atau mereka akan pulang, akan dibebaskan dulu? Bukan bebaskan secara hukum ya, maksudnya diperbolehkan pulang. Aku bilang sama dia, ya, karena aku nongkrong di kolom komentarnya. Kalau aku bilang, ya perasaanku mereka belum ditahan, aku bilang begitu. Langsung datang si Vicky, kecewa dia, apa dia bilangnya? Kok lain, Pung? Harapan kami dengan harapan Opung. Itu bukan harapanku, bukan. Tapi sepertinya, ya, sepertinya aku punya firasat mereka itu tidak langsung ditahan, ya. Apa alasanku, ya? Aku kan ikut mengamati juga tuh, ya kan? Mengamati juga mulai dari pagi, jam 10, ya. Bahkan sebelum mereka diperiksa,
bagaimana kuar-kuar mereka di luar, ya setelah itu situasi ketika mereka di dalam, ya itu aku lihat. Aku melihat ya adanya pengamanan yang tidak terlalu ketat dari pihak kepolisian. Ya, aku perhatikan ini kok pengamanannya kok nggak terlalu ketat, kan begitu. Ya walaupun memang tempatnya itu di Polda Metro Jaya. Kalau misalnya ada apa-apa, oke lah, nggak masalah lah ya kan, tinggal panggil bantuan orang di lingkungan situ kok, kan begitu. Tapi kau perhatikan yang menjaga mereka pun juga ya bisa dikatakan 1:10 lah, kan begitu. Satu orang polisi jaga 10 orang para pendukungnya Roy Suryo, kan begitu. Ya tinggal kalikan aja lah, kan kalau misalnya ada sekitar 500 ya pendukung Roy Suryo ya yang datang, ya paling cuma 50 lah ya, cuma 50 kepolisian. Aku perhatikan gitu kan, ya ini kayaknya ini nggak bakalan ditahan ini. Kataku tengok pun juga dari gelagat-gelagatnya ini ya, kayaknya nggak terlalu ketat ini. Ya pastilah kalau misalnya mereka akan menetapkan Roy Suryo dan juga teman-temannya untuk ditahan, ya kan, mereka tahu pasti akan ada gejolak di luar, ya, dan pihak kepolisian pasti akan mengarahkan personelnya lebih banyak lagi, ya, demi keamanan. Kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi ya ketika ada gejolak, kan begitu. Aku perhatikan kayaknya pengamanannya longgar kok, kan begitu ya. Ya nggak tahu entah kenapa, yakin aja kita perhatikan tidak terlalu ketatnya penjagaan dari pihak kepolisian, ya itu menggambarkan sepertinya tidak akan ada gejolak yang akan mereka hadapi. Perhatikan ini. Pantauan mengamankan di depan Direktorat Reserse Kriminal. Gak terlalu ketat kan? Itu dia, makanya aku bilang, aku bertanya-tanya. Ya kan? Berarti mereka sudah tahu bahwasanya nggak akan ada gejolak. Karena apa? Karena junjungan mereka akan dipulangkan malam itu juga. Ya, kita dengarkan dulu ya alasan Polda kenapa pihak kepolisian tidak langsung melakukan penahanan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana kita ketahui, pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan,
begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Saya kira itu ya jelasnya, Mbak. Lagi kiri Pak, mungkin bisa diceritakan berapa sanksi yang meringankan yang diajukan oleh tersangka ini, ahlinya ada berapa, kemudian terkait dengan para tersangka lain, bagaimana nanti nasibnya Pak? Misalnya kapan? Untuk ahli yang diajukan oleh para tersangka ada 2, kemudian untuk saksi yang meringankannya ada 3, dan kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi dan ahli yang dimohonkan oleh para tersangka tersebut. Cukup ya? Ya, terima kasih. Nah, mudah-mudahan keterangan dari Bapak ini bisa mengobati hati kalian yang luka. Jadi ingat ya, alasan mereka memulangkan Roy Suryo Tipa dan juga teman-temannya ya, karena mereka mengajukan saksi yang meringankan ya. Tapi kalian harus ingat ya, jangan patah semangat. Karena apa? Karena ini sifatnya sementara. Aku yakin kemarin itu, biar tahu kalian ya, kenapa Roy Suryo tidak akan langsung ditahan ya, karena proses dari naik sidik sampai penetapan tersangka itu sampai 5 bulan. 5 bulan, bayangkan kalian 5 bulan, masa ya dari penetapan tersangka sampai dilakukan penahanan masa cuma butuh waktu 6 hari? Nggak mungkin juga sih, pikiranku begitu. Tapi aku rada optimis. Karena apa? Karena Kapoldanya ganti. Itu bukan Kapolda lama. Iya kan? Ini Kapolda baru ini. Kan begitu. Ini ada harapan ini. Langsung dilakukan penahanan. Pikirku begitu. Karena aku agak curiga, ya ini perasaanku aja. Aku agak curiga bahwasanya Kapolda yang lama itu salah satu faktor penyebab ya Roy Suryo itu lama ditetapkan menjadi tersangka. Perasaanku, aku tidak mengatakan bahwasanya itu adanya, enggak, itu dugaanku, kan begitu. Tapi kalau dipikir-pikir, biar tahu kalian ya, kalian masih ingat enggak ya bahwasanya Susno Duaji mengatakan ya, setelah Kapolda ganti, maka penetapan tersangka terhadap Rismond dan lain-lain itu dilakukan. Kan begitu. Nah, aku curiganya juga salah satu faktor yang menyebabkan Roy Suryo tidak ditahan, ini dari internal kepolisian mungkin berpikir seperti ini. Ya, Kapolda baru ini jadi sorotan. Ya, jangan sampai pergantian Kapolda baru yang menetapkan mereka menjadi tersangka, ini digoreng kemana-mana. Kan begitu. Ya, makanya dikasih, kalau bahasa Batak, bukan bahasa Batak, bahasa kami di lapangan itu dikasih pre dulu. Dikasih longgar dulu gitu loh. Supaya masyarakat tidak menilai bahwasanya pihak kepolisian itu ya setelah ganti Kapolda baru ya bertindak tegas. Kan begitu. Sebelum ganti Kapolda kurang tegas. Ini dugaanku. Kan begitu, walaupun alasan mereka ya saksi ahli diajukan untuk meringankan ya nggak tahu aku ya sepenting apa saksi ahli yang mereka ajukan itu, kan begitu ya kan, kewenangan berada di tangan kepolisian ya kan. Kalaupun mereka menolak saksi ahli yang meringankan itu ya, kalau bagi kepolisian nggak meringankan juga ya itu kan tergantung dari kepolisian, kan begitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, kita optimis saja bahwasanya Polda melakukan yang terbaik.